beliau ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan ayahanda yang insyaallah pemberi tausiah pada malam hari ini, Al Habib Hashim bin Abdullah Syekh Abu Bakar. Kemudian dan tak lupa pula kami hormati dan kami muliakan ayahanda Al Habib Ahmad Rafiq bin Husain Al Badri. Selanjutnya Habib Syekh bin Abdullah Al Idwan serta Habib Fawzi bin Husain Al Badri dan Habib Amin Al Aidarus dan Habib-habib yang lainnya yang meskipun tak kami sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau kesemuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semua, kita semua ditambahkan oleh Allah Ta'ala rahmat yang seluas-luasnya di tempat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jamaah hadirin dan hadirat serta aparat desa dan yang lainnya, mohon maaf tak bisa kita sebutkan satu persatu karena untuk mempersingkat waktu. Baiklah, selanjutnya untuk susunan acara pada malam hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua kalam ilahi, yang ketiga mungkin ada sepatah dua patah kata sambutan dari kepanitiaan untuk acara malam hari ini, dan yang ketiga langsung aja tausiah yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh ayahanda kita Al Habib Hashim bin Abdullah. Selanjutnya disambung doa nanti ya, disambung doa lalu kita tutup acara ini. Baiklah, untuk memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran, dan untuk ini kami mintakan kepada ayahanda Habib Hashim untuk bisa mengimaminya. Kepada beliau kami persilahkan. Mudah-mudahan dengan kita mulai acara ini atau kita buka acara ini dengan Ummul Quran, mudah-mudahan kita semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan keberkahan di dalam acara ini, dan pula awak membawa bulik berkah tersebut kepada keluarga kita yang belum bisa berhadir di tempat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pembicaraan kalam ilahi. Untuk ini kami mintakan kepada saudara Ustaz Omaruddin, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعوا
الصابرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kita Al-Ustaz Umaruddin yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarnya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluas-luasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya masuk kepada acara sambutan dari panitia pelaksana ataupun yang mewakilinya. Di sini kepada saudara Ustadz Sapri, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita muliakan para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang berhadir, wabil khusus Al-Habib Hashim bin Abdullah yang nantinya yang akan menyampaikan tausiahnya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat dari apa yang beliau sampaikan nantinya. Kemudian yang terhormat Bapak RT 63, Bapak RT 64, Bapak RT 65, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam bersilaturahmi dalam acara peringatan Hari Besar Islam oleh Nabi besar Muhammad SAW. Semoga hadirnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, terima kasih telah mengucapkan kepada saudara MC yang telah memberikan kesempatannya. Izinkan ulun selaku panitia mewakili para panitia untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang terlibat yang terdapat kami sebutkan satu persatu yang telah mensukseskan terselenggaranya acara yang insya Allah berkah ini. Dan kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir memeriahkan jalannya acara ini. Begitu pula kepada para panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan acara dengan sedemikian rupa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala pengorbanannya dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih pula kami ucapkan tak terhingga kepada para donatur, masyarakat, warga RT 63, RT 64, RT 65 atas sumbangan yang diberikannya untuk bisa terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ruah dan semoga Allah menambahkan rezekinya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dari penyambutan, suguhan, bahasa dan atas segala kesalahan
kehilafan, kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih ucapkan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sambutan dari panitia pelaksana. Selanjutnya masuk pada acara inti, yakni tausiah agama. Untuk ini kami mintakan kepada Ayahanda Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad. Saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai para habaib yang hadir bersama kita, anak cucunya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai para alim ulama, tokoh agama, pewaris-pewaris Nabi besar Muhammad. Saya hormati, saya cintai, saya muliakan tokoh masyarakat, ketua RT, Bu RT, tadi 35, 34, 35, 36 ya rasanya. Oh 63, 64, 65 tabulik. Yang saya hormati semua panitia dan pengurus Masjid Nurul Huda yang kita cintai. Saya hormati, muliakan, saya cintai para ibu-ibu, bunda, adik-adik, hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta izin kepada habaib dan ketua-ketua duduk di atas kursi. Sebetulnya sungkan karena nyaman dengan ketua bang. Tapi jangan mubazir kalau tidak duduk. Jadi saya mungkin duduk berdiri begitu ya. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang berlimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, lahir batin kita. Apapun selama ini yang telah kita miliki, nikmati, lahir batin tanpa terkecuali, sampai akan datang semua bagian nikmat Tuhan kita Allah. Jangankan sehelai benang yang menempel di tubuh kita, jangankan sehelai benang yang menempel di tubuh kita, adanya kita nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah berkat kita berkumpul di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, untuk memperingati sosok Nabi Agung, makhluk termulia yang karenanya Allah muliakan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kenalkan kita umat Nabi Agung Muhammad kepada para Nabi Rasul dan umat, sehingga tidak ada Nabi Rasul dari semenjak pertama Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa umat, kecuali mereka kenal dengan kita umat Nabi Muhammad, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Nabi Muhammad nyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Berkat Nabi besar Muhammad, mudah-mudahan insyaallah Allah muliakan kita malam hari ini semuanya. Tidak ada di antara kita insyaallah dari saat ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mudah-mudahan Allah tetapkan langkah kita dalam cahaya, dalam hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai nama Masjid Nurul Huda, sehingga kita selalu dimuliakan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bersama Nabi Agung Muhammad. Mudahan limpahan salawat salam Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpah ruahkan terhadap junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nyatakan kepada kita, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menyatakan kepada kita, wa asbagha alaikum, aku Allah atau ia Allah telah melimpah ruahkan terhadap kalian. Asbagh artinya kalau pakaian itu sampai menutupi kaki, sampai menyentuh tanah, atau kalau air itu sampai melimpah ruah keluar dari tempatnya karena kebanyakan.
Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, mengingatkan untuk setiap kita bahwasanya Allah telah melimpah ruahkan, meluapkan nikmat-nikmat darinya. Bukan satu nikmat, bukan 10 nikmat, bukan 100 nikmat. Allah mengatakan nikmat-nikmat darinya. Andaikan kita berupaya untuk memahami, mengenang, mempelajari nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang telah kita ketahui, dan yang masih banyak yang belum kita ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan kepada kita di awal tadi kalimat ni'amahu, nikmat-nikmatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kalian ingin menghitung satu di antara nikmat-nikmat yang melimpah ruah itu, lahir atau batin itu, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ulama mengatakan nikmat Allah itu, yang Allah mengatakan nikmat Allah itu adalah Nabi besar Muhammad. Karena berkat Nabi besar Muhammad, Allah berikan kepada kita ni'amahu zahiratan wa batinah. Karena ayat ini ulama kita mengatakan tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali wasilah pelantara untuk kita mendapatkan nikmat yang lahir batin itu, yang banyak itu dari Tuhan kita Allah. Satu nikmat itu yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita yang hadir malam hari ini, dan semua saudara kita dimanapun mereka berada, yang malam hari ini bukan satu tempat, bukan dua tempat, bukan 100 tempat di muka bumi ini mengadakan acara maulid. Wallahu a'lam. Karena setiap saat malaikat selalu menyebut nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Allah Adam ketika ia berpesan kepada anak beliau Sis, beliau mengatakan kepada anaknya, fa'aktir dzikra fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Wahai anakku, tenang anakku yang kucintai, perbanyaklah engkau untuk menyebut Muhammad, mengingat Muhammad itu, karena ketahuilah sesungguhnya para malaikat itu setiap saat mereka selalu menyebutnya. Masya Allah. Dan lipat selawat Allah limpahkan untuk beliau, keluarga, para sahabat, umat beliau, dan mudah-mudahan insya Allah kita dimudahkan langkah kita, dimantapkan dalam mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan insya Allah bisa berkumpul bersama beliau di dalam surga kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Karena yang diinginkan oleh seseorang mukminah, walaupun surga itu bukan segala-galanya, bukan tujuan utama kita surga. Tujuan utama kita adalah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita sebagai hamba, itu sudah anugerah terbesar lebih dari surga Allah dan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah dalam surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung hal tersebut. Ketika sudah dimasukkan semua hamba dari ke dalam surga Allah, sehingga tidak tersisa, Rasulullah subhanallah, Nabi kita Muhammad sudah cerita atas apa yang sebelumnya terjadi, sebelum beliau terjadi. Rasulullah sudah cerita kepada kita apa yang akan terjadi setelah beliau, kondisi saat ini, dan Rasulullah sudah cerita kepada kita kondisi setelah kehidupan kita nanti ketika dibangkitkan kita dari alam barzakh. Rasulullah sudah cerita kepada kita tentang apa yang akan kita nikmati dalam surga Allah. Bahkan Rasulullah sudah cerita kepada kita siapa manusia terakhir. Disebutkan oleh Rasulullah manusia tersebut yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka Allah masuk ke dalam surga Allah. Dan Rasulullah sudah sebut kepada kita kondisi setelah itu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah cerita semua. Sehingga tidak luput cerita Rasulullah ulil awwalin wal akhirin, semua yang pertama dahulu yang terakhir diceritakan sudah habis oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah cerita, dan di antara cerita Rasulullah cerita apa yang akan kita alami nanti di surga Allah. Setelah tidak tersisa di neraka Allah, penghuni neraka Allah. Karena ada yang menghuni neraka Allah itu ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang sampai 7000 tahun. Kalau tidak salah riwayat yang terbanyak itu 7000 tahun menghuni neraka Allah dan surga neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah menghuni neraka Allah 7000 tahun, maka Rasulullah cerita yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka masuk ke dalam surga. Ketika keluar dari neraka,
dimasukkan ke dalam telaga yang kondisinya hitam kelam gelap kayak arang berikan, masuk dalam telaga Allah, digodok oleh Allah, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hitam tubuhnya. Faqad ja'ahu kal humami, di sini diceritakan oleh Imam Busiri dalam Qasidah Burdanya, ka'annamal haudu ka'annahul haudu tabyadul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kal humami. Seperti telaga nanti yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada ma'ul haya, air kehidupan. Tabyadul wujuhu bihi, muka dan tubuh kita akan menjadi putih bersih, glowing bahasa kita sekarang ini, karena sekarang ini dengan sebab air tersebut, sebab air yang ada di dalam telaga tersebut. Minal usa, dari seseorang yang paling bermaksiat kepada Allah atau ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wagat jauh, dan sungguh telah datang orang yang bermaksiat itu ke telaga tersebut, mandi dari airnya kal humami, seperti arang berikat hitam kelam karena dibakar oleh Allah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, Allah mampirkan ke dalam telaga yang isinya ma'ul haya, air kehidupan, sehingga tumbuh kembali tubuhnya. Tumbuh sehingga putih, jernih, cerah, bersinar lebih dari glowing yang ada di muka bumi ini. Baru masuk ke dalam surga Allah. Setelah menikmati surga Allah dengan segala fasilitas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah, yang Allah sebutkan dalam namanya firman-Nya, dan dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kondisi surga itu, rumahnya, istananya, kamarnya, karpetnya, dan semua fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil penghuni surga semuanya, yang awal sampai yang terakhir. Allah tawarkan kepada mereka, apa yang kalian inginkan lagi dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka penghuni surga mengatakan, ya Allah, Engkau telah berikan kepada kami lebih dari yang kami harapkan, dari kenikmatan yang tidak pernah terputus dan tidak pernah capek kita untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Kalau kita kepengen makan, tidak perlu masak ibu-ibu. Di surga tidak ada yang jual alat masak, tidak ada. Ketika kita ingin makan, dibentangkan untuk kita sekeluarga permadani 70 macam makanan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap saji. Setelah selesai, kembali seperti semula. Tidak ada sisa makanannya. Karena di sana tidak ada tempat sampah di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sisa tulang dan lain sebagainya. Walaupun kita makan semuanya, makan ayam bakar, ayam mimi ini anak-anak, dan lain sebagainya, burung dan lain sebagainya, dengan fasilitas makanan yang belum pernah kita lihat, walaupun bentuknya sama. Sebagian makan bentuknya sama, tapi rasanya tidak sama, karena makanan yang ada di muka bumi ini hanya sekedar sebatas lidah. Kalau sakit di demam kita, payau yang tidak ada rasanya aja. Tidak ada rasanya karena bukan tidak ada rasanya, pian sakit, jadi tidak ada rasa. Tapi kalau makanan di sana keras bu, nyaman luar biasa. Satu gigitan nyaman, dua gigitan kedua jauh lebih nyaman dari gigitan yang pertama. Selesai yang ketiga jauh lebih dari pertama yang terakhir. Masuk ke dalam tubuh kita nyaman masih bang, nyaman. Dan tidak perlu ke kamar mandi karena WC tidak ada di surga Allah. Surga Allah itu steril, tidak ada WC. Tidak perlu kita buang-buang, tidak ada tempat pembuangan apapun. Sampah tidak ada, makanan tidak ada. Jadi bagaimana makan itu jadi keringat yang menghasilkan bau semerbak yang harum luar biasa. Belum pernah kita cium bau tersebut dari parfum yang kita miliki yang termahal di muka bumi ini. Maka ketika Allah tawarkan kepada penghuni surga Allah,
untuk minta apa lagi dari Allah kenikmatan, mereka sudah mengatakan, ya Rabb, yang kau berikan kepada kami lebih dari yang kami bayangkan. Maka Allah kala itu mengatakan, al-yawma ahlaltu alaikum ridwani wa la asqatu ba'dakum abada. Langsung dari Allah suaranya, panggilannya, seruannya, hari ini, detik ini, saat ini, waktu ini, aku limpah ruahkan terhadap kalian keridhaanku, maka aku akan selalu ridha kepada kalian selamanya. Maka kala itu kita merasakan kenikmatan yang luar biasa mendengarkan ucapan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama itu kita berapa tahun, ribuan tahun kita hidup dalam surga Allah, masih ada kekhawatiran dalam diri kita mungkin. Tapi setelah saat itu Allah umumkan kepada seluruh penghuni surga Allah, maka hilang semua rasa khawatir. Dan ibu tahu berapa kira-kira harga surga? Rasulullah mengatakan kepada kita, ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah wahai umat, ingat wahai umat, bahwasanya sesuatu atau barang atau dagangan yang Allah tawarkan kepada anda semua mahal harganya. Tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Tidak bisa dibeli dengan ibadat kita sebanyak apapun ibadat kita. Saking mahalnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tawarkan, yang Allah siapkan bagi kita. Barang yang Allah siapkan, surga mahal, kata Nabi Abu Muhammad. Ibu tahu, Bu, berapa harga tisu surga? Ini kan 10.000 kan? Hitunglah 50.000. Rasulullah mengatakan, inna manadila sa'adin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam berbagai macam kalimat dan barang yang Rasulullah pernah cerita kepada kita tentang barang tersebut, di barang yang ada di surga Allah. Sesungguhnya tisu-tisu sapu tangan yang dimiliki saat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, harganya lebih mahal dari dunia seisinya. Coba kita pikirkan, tisu terbuat dari apa itu yang harganya mahal dari dunia seisinya. Wallahu alam. Seperti itu surga Allah, kenikmatan yang Allah siapkan kepada kita dalam surga Allah. Wallahu alam. Tidak sampai Rasulullah mengatakan mala ainun, ketika Rasulullah melihat surga Allah di Isra Mi'raj, melihat kenikmatan yang disiapkan oleh Allah, Masya Allah luar biasa. Rasulullah melihat kenikmatan dan yang bisa diciptakan oleh manusia. Karena Rasulullah bisa neropong, bukan hanya saat ini diteropong oleh Nabi besar Muhammad. Rasulullah kan sudah cerita tadi, saya ceritakan dalam surga Allah. Berarti Rasulullah tahu sampai kemana kemajuan zaman teknologi yang bisa dibikin oleh manusia. Tapi Rasulullah bercerita kepada kita akan hal. Rasulullah mengatakan tisu saat di surga Allah, nilai dan harganya jauh lebih mahal dari dunia seisinya. Kira-kira, Bu, apa terbuat dari tisu itu bang lebih mahal daripada dunia seisinya? Karena itu Rasul mengatakan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tempat keindahan kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah terlihat oleh mata manusia, siapapun manusia itu, walaupun tinggal di masa yang modern ini atau tinggal setelah kita masa mungkin jauh lebih modern, lebih canggih dari masa kita ini. Kenikmatan tempat yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, siapapun manusia itu, belum terdengar oleh telinga manusia, dan belum pernah terlintas dalam benak hati manusia. Itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca dalam salat subuh Jumat ayat sajadah, maka dalam ayat sajadah itu Allah mengatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa, bahkan nabi, rasul, malaikat yang tahu, yang Allah Subhanahu mengetahui semua yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang Allah siapkan bagi hamba-hamba dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ya mereka dapatkan sebagai balasan apa yang mereka perbuat selama mereka. Dan Rasulullah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kepada siapa Allah siapkan surga itu, Allah menyatakan a'adatu li ibadiyas salihin
ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hambaku yang soleh, bagi hamba-hambaku yang baik, hubungannya dengan Allah baik, sholat 5 waktunya jalan terus, puasa Ramadan jalan terus, ibadahnya jalan terus, baca Al-Qur'annya jalan terus, gabliyah ba'diyahnya, dan sholat sugi. Ada sholat sugi, kata Rasulullah, sholat duha itu sholat sugi, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan walal faqr ma'al duha, tidak mungkin seorang dari umatku tertimpa penyakit fakir, diberikan ujian oleh Allah penyakit fakir selagi dia sholat duha. Insyaallah kalau orang sholat duha Allah kayakan. Dan kekayaan yang Allah berikan tidak bisa diberi dengan dunia seisinya. Pangkat jabatan setinggi langit pun pangkat jabatan tersebut hanya diberikan oleh Allah, namanya lepas dari fakir itu dengan salat duha dan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Itu orang soleh. Kapan seorang di antara kita dinyatakan seorang soleh? Kalau hubungannya dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, hatinya baik, ucapan perbuatan tingkah lakunya baik, tidak pernah membenci saudaranya muslim apapun alasannya. Bahkan ia tidak pernah membenci apapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan yang kafir tidak dibenci olehnya, yang dibenci hanya kekufurannya. Tapi orang yang tidak dibenci, ia cinta, ia sayang. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW mendidik kita umat ketika beliau mengatakan kullukum tadkhulunal jannah. Rasulullah mendidik kita umat tatkala beliau menyatakan, menegaskan pernyataan kullukum tadkhulunal jannah, semua kalian aku berharap masuk ke dalam surga tanpa terkecuali. Semua masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali orang-orang yang di antara kalian enggan untuk masuk surga. Ia yang enggan. Tapi aku, kata Rasulullah, mengharap, berupaya, berusaha semampuku, sekuat tenagaku untuk menjadikan kalian semua penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali di antara kalian yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah. Maka ketika sahabat mendengarkan kalimat Rasulullah mengatakan kecuali yang enggan, mereka bertanya, "Wa man ya aba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk ke dalam surga itu ya Rasulullah? Sejawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapapun yang taat kepadaku, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Yang enggan untuk mentaatiku, ialah orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan kepada kita dalam Al-Qur'an, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapapun di antara kalian hambaku, kata Allah, yang mentaati Rasulku, untuk kita Nabi besar Muhammad, maka sungguh ia telah mentaati aku Tuhannya. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, teladan bagi kita, contoh bagi kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu taala. Ayo mari kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Kesempatan alhamdulillah. Antum tidak pulang kecuali bawa pahala haji dan umroh. Ini setiap antum datang bawa anak 2, bawa anak 3, antum pulang bawa pahala 4 haji dan umroh. Kata Nabi Agung Muhammad. Nabi Agung Muhammad pernah mengatakan barang siapa sengaja dari rumah ke masjid untuk mengajarkan suatu kebaikan atau untuk mempelajari satu kebaikan, ya pasti antum datangkan untuk dengar ceramah. Yang penceramah mengajarkan kebaikan, antum mendengarkan kebaikan ilmu, kecuali mereka pulang bawa pahala haji dan umrah. Masya Allah. Antum sadar gak bahwasanya tadi antum diantar oleh malaikat? Yang ngantar kita, menggiringi perjalanan kita, malaikat. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, innal malaikata laqadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Ketahuilah sesungguhnya para malaikat itu ia meletakkan sungguh sirip-siripnya, sayap-sayapnya ia letakkan kepada untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk seseorang yang menuntut ilmu.
Ya hadir majelis maulid ini acaranya untuk apa? Ya untuk dengar ceramah, berarti untuk nuntut ilmu. Maka dari semenjak kita sebelum melangkah satu langkah dari rumah, malaikat sudah nunggu di atas rumah kita. Ketika kita melangkah satu langkah, langsung bentangan sayap malaikat buat kita. Kenapa? Ridwan bima yasna. Karena malaikat itu ridho terhadap apa yang kita perbuat karena kita menuntut ilmu. Antum tahu. Dan siapa di antara kita yang mampu sholat sunat 1000 rakaat? Kira-kira ada? Adakah yang laki perempuan? Kalau bahari ada sebagian sahabat, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ali Zainal Abidin dan lain sebagainya. Mereka sholat sunat setiap hari 1000 rakaat. Setiap hari mereka sholat sunat 1000 rakaat. Ada juga Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, sholat sunat setiap harinya 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kalau kita wallahu alam. Tapi subhanallah, ketika kita hadir majelis ilmu, Rasulullah mengatakan huduru majlis ilmin khair min salati alfi raka'ah. Hadirnya seseorang di majelis ilmu saat ini kita sambil-sambil namanya membaca maulid, sambil-sambil kita mendengarkan ceramah tentang Nabi Muhammad di dalamnya ada ilmu. Itu kata Rasulullah, hadirnya seorang di majelis ilmu lebih baik kata Rasulullah dari seorang yang sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah, kita pulang bawa pahala lebih dari seorang yang sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Dan banyak kelebihan yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, yang semua kelebihan itu nilainya lebih daripada dunia seisinya. Ya artinya malam ini termasuk manusia yang paling sogi kita, Pak. Kita. Kenapa? Karena kita dapatkan anugerah dari Allah lebih daripada dunia seisinya. Dunia seisinya habis. Majelis ini kalau Allah terima dari kita, pahala tadi dah habis. Kita hidup dalam surga selamanya, kita bawa pahala majelis ini. Pahala majelis inilah kata Allah, jazaan bima kanu ya'malun. Semua yang disiapkan oleh Allah dari fasilitas di surga Allah sebagai apa? Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu tatkala mereka hidup mereka melakukan amal-amal kebaikan. Amal kebaikan itulah yang dibalas oleh Allah sehingga Allah siapkan kita surga dan segala kenikmatan dan tidak pernah habis balasan itu. Kalau dunia habis, dunia habis. Pangkat jabatan apalagi? Nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, tidak ada lagi presiden-presiden yang gagah-gagah, tidak ada lagi. Tidak ada raja-raja yang zalim yang gagah-gagah, tidak ada. Kalau ketika dia hidup di atas dunia, Masya Allah gagah, ditunjuk orang, disambat orang, disebut orang, dipuja orang, dipuji orang, walaupun tidak baik. Tapi nanti ketika dibangkitkan dari alam barzah, mereka-mereka yang coba, yang aku zalim itu, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi seperti besarnya seekor semut, sehingga nanti diinjak-injak, diinjak-injak mereka oleh orang-orang manusia-manusia yang kala itu keluar dari alam barzah, digiring ke mahsyar. Tidak ada lagi sudah yang manggil presiden, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang menghormati, menghargai. Tidak, semua tidak tahu, semua memikirkan keselamatan masing-masing. Tidak peduli Anda presiden, tidak peduli Anda ketua DPR, tidak peduli Anda gubernur dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Kenapa? Karena saat itu nampak yang dimuliakan oleh Allah orang yang beramal baik. Ketika orang datang, orang bangkit dari alam barzah, mengesot jalan kaki, ada yang berkesot macam-macam, dia naik kendaraan disiapkan oleh Allah. Naik kendaraan. Kendaraannya tidak perlu pakai bensin karena tidak ada orang yang jual bensin di sana, tidak ada bensin. Kendaraannya disiapkan oleh Allah SWT dengan muka yang bercahaya sehingga dia digiring dalam kondisi yang Masya Allah semua melihat. Barangkali tetangganya itu yang dilihat, Masya Allah, karena dia berbuat. Ayo mari kita kenali Nabi Agung Muhammad. Selalulah hadir majelis ilmu, karena di tempat inilah Allah berikan kita ketenangan. Barangkali kita sholat kita tidak tenang, barangkali kita sholat kita tidak tenang. Allahu Akbar, wallahu alam, gimana pikiran kita? Tidak tahu. Yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wallahu alam, tidak tahu apa yang hati ini, tidak tahu pikiran, tidak tahu apa yang dibaca oleh mulut.
tidak tenang, tidak merasakan tamakninah, ketenangan atau sakinah. Tapi subhanallah, di tempat ini semua tenang. Sempat di tempat ini semua tenang. Di sholat kita mungkin tidak bisa khusyuk, tapi semua di tempat ini khusyuk. Ketika sholat mungkin kita tidak merasakan terenyuh hati kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tinggalkan selain Allah, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, tapi di tempat ini bisa kita terenyuh, bisa tersentuh hati. Di tempat seperti ini. Maka Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Habib, kenapa?" kata Habib, "Saya ingin bertanya." "Silakan. Apa yang engkau ingin tanyakan?" "Ketika aku sholat, aku tidak merasakan nikmatnya, khusyuknya, ketenangan, dan lain sebagainya. Berbeda ketika aku hadir di majelis Habib. Apalagi bersama engkau. Masya Allah, khusyuk, hati ini tenang, pikiran ini tidak kalut, nyaman luar biasa. Kondisi itu tidak aku dapatkan ketika aku sholat." Apa jawab Habib Ali Habsyi? Beliau mengatakan, ketika kita sholat, kita berupaya untuk mengenalkan diri kita kepada Allah. Karena kita tidak kenal dengan Allah, jadi kita tidak sempurna dalam mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak mendapatkan ketenangan, kehusyuan itu dan lain sebagainya itu. Tapi ketika kita hadir majlis, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengenalkan dirinya kepada kita. Sehingga Allah mengatakan, tidak berkumpul suatu kaum kecuali nazalat alaihimus sakinah. Pasti kata Rasulullah, turun terhadap semua yang di majlis itu as-sakinah, ketenangan yang ada di jiwa. Ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Tuhannya. Wa nazalat alaihimul malaika wa hafathumul malaika, mereka majlisnya dihadiri oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut mereka semua di hadapan halayak para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sabda yang lainnya, wa yubahi bihimul malaika, Allah banggakan kita di hadapan malaikat yang hadir di majelis seperti ini. Masya Allah. Hari ini, malam ini kita pulang bawa pahala haji umroh. Kalau besok pagi ada majelis lagi, kita datang lagi, pulang lagi kita besok bawa pahala haji umroh. Ketika nanti di hari kiamat, ketika kita terima insya Allah kitab kita dengan tangan kanan, kita lihat, ya Allah, masa saya haji ini 1000 kali Pak? Padahal sekali aja nih. Bingung, kenapa ada catatan pahala haji ini 1000 haji atau 2000 haji atau lebih pahala. Padahal saya ingat ya Allah, saya haji seumur hidup hanya sekali. Itu pun ada orang lain yang berangkatkan. Curhat dia. Itu pun ada orang lain yang berangkatkan. Kata Allah, ya hambaku, wahai hambaku, bukankah engkau hadir di majelis ilmu itu? Naam ya Allah, yang itu. Ya Allah, yang itu. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan yang hadir di majelis ilmu Allah berikan pahala haji? Allah mengatakan, iya, itulah katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah, terutama kita umat Nabi Muhammad. Ayo, jalankan yang wajib, tinggalkan yang haram, perbanyak yang sunnah. Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapapun yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia telah mencintaiku. Dan Rasulullah menjanjikan, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun yang mencintaiku, kata Rasulullah, sungguh ia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, surga bersama Rasulullah. Bersama pemimpin dunia akhirat. Kalau presiden kan pemimpin negara. Presiden itu pemimpin negara, ada batas waktunya. Setelah turun dari jabatan presiden, jadi rakyat jelata, Pak. Kecuali kalau dia kaya raya, mungkin masih dihormati dengan kekayaannya. Masih ada jabatan, mungkin dihormati karena masih ada jabatan. Kalau enggak, ya jadi rakyat biasa. Ini pemimpin dunia akhirat. Pemimpin dunia akhirat. Pemimpin Nabi dan Rasul, pemimpin semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pemimpin para malaikat. Nabi kita Muhammad, dan nanti beliau yang akan memimpin kita untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah kelak nanti di hari kiamat. Saat ini kita hadir maulid, yang mengadakan panitia pelaksana maulid Nabi besar Muhammad dari Majelis Masjid Nurul. Nanti kita akan saksikan nanti di hari kiamat Allah yang mengadakan maulid. Apa ayatnya? Apa dalilnya? Allah mengatakan,
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Muhammad, di malam hari bangun kau dari tidurmu, laksanakanlah ibadat kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Pasti aku Tuhanmu kelak di hari kiamat akan memberikan kau anugerah maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Kau akan dipuja-puji oleh seluruh makhluk wahai Muhammad, tanpa terkecuali nabi, rasul, malaikat, manusia, jin, binatang dan semuanya akan puja-puji Nabi Muhammad. Yang muslim, yang kafir, apapun agamanya, dari yang pertama sampai terakhir akan puja-puji Nabi Muhammad. Itulah makhluk dengan nantinya maulid terbesar yang langsung Allah akan adakan panitianya Allah yang kerja malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima yang kita lakukan dari kebaikan. Allah berikan kita semangat untuk mengenal Nabi kita Muhammad, dan Allah berikan kita anugerah kita cinta kepada Nabi kita Muhammad, dan mudah-mudahan kecintaan itu menghasilkan kita rindu untuk bersama Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan kecintaan kerinduan itu membuat kita istiqamah dalam mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad, sehingga kita bersama Nabi Muhammad di dunia, bersama Nabi Muhammad di mahsyar, bersama Nabi kita Muhammad kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang ada permintaan kepada Allah di tempat inilah permintaan itu insya Allah akan didengar oleh Allah. Walaupun sebelum sholat waktu didengar oleh Allah, dalam sholat waktu didengar oleh Allah, setelah sholat waktu yang didengar oleh Allah untuk kita meminta Allah. Tapi dalam majelis ini juga Allah dengar permintaan kita. Ada malaikat di atas kita yang ikut hadir. Rasulullah bersabda, jadi kita yakin kita tidak ragukan. Rasulullah bersabda, beliau mengatakan ada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah. Tugas yang Allah berikan kepada mereka cari majelis. Ketika ada majelis mereka datangi, mereka manggil yang lainnya, mereka naik sampai ke langit. Jumlah mereka yang banyak. Setelah kita bubar, mereka menghadap Allah bubarnya. Allah mengatakan, dari mana anda semua malaikat? Mereka mengatakan, kami dari Masjid Nurul Huda. Apa yang dilakukan oleh mereka yang di Masjid Nurul Huda itu? Kami baca maulid, memuja-mujimu ya Rabb, dengan memuja-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami belajar, disebutkan oleh malaikat. Terus Allah mengatakan, apa yang mereka minta? Mereka ya poinnya minta surga. Allah mengatakan, apakah mereka pernah lihat surga? Malaikat mengatakan, tidak pernah ya Rabb. Allah bertanya lagi, bagaimana andaikan mereka melihat surga? Kalau mereka melihat surga ya Rabb, mereka akan lebih giat untuk selalu hadir majlis. Apa yang mereka takut? Ya Rabb, mereka takut jadi neraka. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Belum ya Rabb. Bagaimana andaikan mereka melihat nerakaku? Kalau mereka melihat nerakamu ya Allah, mereka pasti akan lebih jauh, menjauh dan selalu menjauh dari neraka. Allah mengatakan, aku akan berikan apa yang mereka inginkan, aku akan lindungi dari apa yang mereka inginkan. Masya Allah. Ayo, kalau minta sama Allah ada hajat, kita mungkin ada hajat masing-masing Pak. Minta sama Allah di hari ini, saat ini, di pertemuan-pertemuan seperti ini, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub ketika didatang oleh anak-anaknya, mereka mengeluhkan, engkau ini wahai ayah, kenapa memikirkan Yusuf, selalu berpikir Yusuf, sampai engkau banyak menangis dan selalu menangis, siang malam engkau menangis, sampai Nabi Yusuf, Nabi Allah Yakub namanya, ya mungkin karena banyak menangis jadi matanya terhalang, kurang penglihatan, bukan buta, bukan katarak, bukan, matanya terhalang karena sebab banyaknya menangisi anaknya yang hilang, tapi dia tahu Allah jaga anak tersebut. Beliau mengatakan, inna ma'ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Aku mengeluh hanya kepada Tuhanku, curhat hanya kepada Tuhanku Allah, dan aku tahu apa yang kalian tidak tahu wahai anak-anakku, kata Nabi Allah Yakub kepada anak-anak beliau. Ya mudah-mudahan Allah SWT dengar apa yang kita inginkan dalam hati kita. Mudah-mudahan apa yang belum diwujudkan oleh Allah wujudkan dari kebaikan yang bisa menghasilkan kebaikan buat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang jauh lebih dekat dengannya dan Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan secara umum kita minta Allah jadikan kita hamba yang soleh, hamba yang solehah,
anak kita, keluarga kita, menantu kita, cucu kita, pion kita, dan semua yang berkaitan dengan kita, dan semua saudara kita muslim dimanapun mereka berada. Allah jadikan kita dan mereka semua hamba yang saleh yang salihah. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana, wa gharabatin lana fi dinina ma ahli al-kutub kunta wa dzakar, Rabbi waffiqna bikum lima tardadi wa lan wa fi'lan karama, warzuqna kulla halalan daima, wa akhilna atqiya ulama nahdha bil khair wa nanfa kulla syar, Rabbana wasilhana kulla syumun, wa agirna bil ridha minkal uyun, waqdi ana rabbana kulla duyun, qabla an ta'tiyana rasulun wa nur wa fil wasul anta akram man satar, salatullah ta'ala Mustafa, man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al-'adil kirami syurafa, wa 'ala sahbil masabihi al-ghurab, Allahumma hdina bi hudak, waj'alna mimman yusadiqu fi ridha, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalaq amrak wa ansar, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, hawla wa la quwwata illa billahil azim, ya mulana ya mujib, ya hatinan la yaghib, tabassana ilaikul habib, sallallahu alaihi wasallam fi hadis saat taqdi hajatina, taqdi hajatina, taqdi hajatina dari Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ghfir warhamna takhir rahmin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi subhanallahi wa rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah agama yang dibawakan oleh Al-Habib Hashim bin Abdullah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengamalkannya walaupun sedikit, dan syukur-syukur bisa mengamalkan semua apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita doakan kepada beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur beliau, mensehatkan badan beliau, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, baik itu hajat dunia wabil khusus hajat akhirat. Amin ya Kemudian Rabb. terakhir, marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalillah. Alhamdulillah. Ulut sebagai pembawa acara pada malam hari ini memintakan ampun dan maaf serta ridho serta halalnya. Seandainya ada perkataan-perkataan ulut yang kurang nyaman yang saya sampaikan kepada Ulut akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya, saya umumkan, saya mengundang antum semua di hari Rabu malam Kamis. Di hari Rabu nanti, hari ini hari Minggu, Minggu, Rabu malam Kamis di Kadiluling di atas gunung. Di atas gunung sebelum rumah sakit SMC itu ada perumahan sebelah itu. Beli satu pandan harum indah. Insyaallah Rabu malam Kamis pada Isya. Insyaallah diisi oleh Habib Alwi bin Abdul Aziz dari Mahathir. Saya mengundang semuanya.